Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang fungsi, yakni fungsi di dalam eh, C++, pemrograman C++. Pertama kita buat dulu projectnya. Oke, masuk ke win3.console, beri nama materi 9 enter. Kemudian kita tekan next, pilih empty project. Nah, selanjutnya dari sini kita tambahkan file dengan ekstensi cpp atau C++ file, dan kita beri nama fungsi tanpa nilai balik.cpp. Oke, perlu diketahui bahwa di dalam fungsi ini ada tiga yang kita bahas, yaitu fungsi tanpa nilai balik, kemudian fungsi dengan nilai balik, dan fungsi parameter. Oke, kita enter. Sekarang kita buat dulu komentarnya. Oke, modul 9.1. Yang kita bahas di sini adalah fungsi tanpa nilai balik. Sekarang kita masuk ke program pertama, itu kita lakukan proses pengambilan library atau header, sehingga kita menggunakan iostream ini. Kemudian jangan lupa using space. Oke, setelah itu kita akan membuat fungsi dengan fungsi 1. Untuk membuat fungsi kita memerlukan deklarasinya dengan kata di depan adalah void fungsi. Kita buat nama voidnya fungsi aja, dan seperti ini. Jika biasanya kita menggunakan integer main, kita sekarang menggunakan integer dulu, nanti integer mainnya untuk yang belakangan, program utamanya. Oke, di dalam fungsi ini kita lakukan proses perulangan, yaitu untuk menampilkan sebuah kata. Oke, for integer i sama dengan 0. I saya deklarasikan dengan nilai 0, karena di atas tidak saya deklarasikan sebagai integer, jadi dideklarasikan di dalam for-nya langsung. Kemudian i kurang dari 5, karena dimulai dari 0, jadi nanti akan diproses sebanyak 5 kali. Kemudian i plus
Selanjutnya ini adalah hasilnya, menampilkan kata belajar menggunakan fungsi di C++. Oke. Dan ganti baris. Ini adalah fungsi yang bernama fungsi yang kita deklarasikan tadi. Ini adalah pembuatan fungsi dengan nama fungsi. Oke, selanjutnya ini adalah program utama kita. Untuk program utama kita menggunakan integer main seperti biasa. Sama prosesnya, kita kasih return 0 sistem pause. Oke. Kemudian di sini ini adalah untuk memanggil fungsi di atas yang sudah kita buat tadi, langsung dengan cara fungsi seperti ini. Sekarang kita debug. Nah, ini hasilnya dieksekusi sebanyak 2 kali. Untuk fungsi tanpa nilai balik saya kira cukup sekian. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi dengan nilai balik. Kita klik kanan solution, kita pilih, kemudian add new project. Ini kita pilih W32 console, kemudian kita beri nama fungsi dengan nilai balik. Oke, ini. Selanjutnya kita pilih next. Kita pilih yang empty project, kita finish. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini itemnya. Kita kasih pp, kita beri nama fungsi dengan nilai balik .cpp. Oke, enter. Sekarang kita buat komentarnya terlebih dahulu. Modul 9.2 tentang fungsi nilai dengan nilai balik. Oke, nama dan nim.
masuk ke program utamanya. Kita masuk ke mulai kodenya, itu hanya sebuah komentar saja. Pertama kita buat kita include dulu library-nya, include stream karena perintah cin dan cout. Kemudian using name space std. Oke, setelah itu sama proses seperti tadi, kita membuat fungsi dengan fungsi untuk kembali string. Oke. Fungsinya kita bernama, kita buat fungsi string dengan nama fungsi, kita buat sebuah fungsi dengan nama fungsi string. Oke, seperti ini. Kemudian di sini return ini adalah nilai dari fungsi. Oke. Selanjutnya masuk program utama, integer main ini. Oke. Setelah itu kita ketik return system return 0 digunakan untuk mengakhiri program, sedangkan sistem pause digunakan untuk jeda sebelum program berakhir. Kemudian sini kita tampilkan fungsinya cout, atau kita panggil fungsi string ini. Manggil fungsi. Oke. Kita debug. Ya, ini hasilnya. Itu adalah menampilkan dari fungsi yang bernama fungsi string tadi. Fungsi string tadi yang diambil adalah menampilkan kata ini adalah nilai dari fungsi. Oke, untuk fungsi dengan nilai balik saya cukup. Selanjutnya kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi dengan fungsi parameter. Kita add new project, arahkan win32 console, kemudian beri nama fungsi parameter. Oke, ini kemudian next, kita pilih empty project, kita finish. Kemudian kita add new item, kita pilih cpp, kita beri nama fungsi parameter.cpp, dan kita enter. Pertama kita buat komentar yang terlebih dahulu.
modul 9.3 fungsi parameter sama TMD. Oke, sekarang masuk ke program utamanya. Sama, kita menggunakan header IOStream, include IOStream seperti ini, kemudian using name space std. Setelah itu di sini kita buat fungsi untuk parameter masukan, yaitu dengan di sini integer tambah 1. Oke, seperti ini fungsinya bertipe integer. Kemudian di sini ada, kita berikan integer hasil, yaitu deklarasi untuk hasilnya. Kemudian di sini hasil sama dengan x ditambah 1 return hasil. Oke, saya jelaskan di sini. Di membuat fungsi dengan parameter masukan. Oke, selanjutnya di sini adalah deklarasi var dengan tipe integer di dalam fungsi. Ini variabel hasil. Oke, selanjutnya ini adalah rumus proses yang dijalankan dan ditampung di var hasil. Oke, selanjutnya return hasil, yaitu kembali ke hasil. Selanjutnya kita buat program utamanya. Oke, integer main. Oke, ini kita buat deklarasi lagi. Saya menggunakan yaitu 2 bilangan dan hasil. Gini aja, agak panjang. Deklarasi variabel yang digunakan sebagai nilai parameter pada saat dipanggil. Oke, selanjutnya setelah itu kita tampilkan cout
fungsi dengan parameter masukkan seperti ini, kemudian kita tampilkan lagi masukkan bilangan bulat. Kemudian kita tangkap dengan perintah cin atau cinput, kita tampung ke dalam variabel bilangan seperti ini. Menangkap dan menangkap inputan dan menyimpan di var bilangan. Oke, selanjutnya setelah itu kita ambil itu dari deklarasi hasil sama dengan kita panggil sini tambah 1, kita ambil dari fungsinya tadi, kemudian isinya ini kita ambil dari bilangan yang kita deklarasikan barusan. Oke, seperti ini. Kemudian cout kepanjangan atau singkatan dari coutput seperti ini. Nilai akhir sama dengan kita ambil dari hasil, kemudian oke. Kenapa ada keliru di sini? Saya tidak mau jika salah satu diberi spasi atau tidak. Oke, di sini kita buat sistem pause, fungsinya untuk memberi jeda sebelum program berakhir. Kemudian di sini kita akhiri programnya dengan perintah return. Oke, menampilkan hasil. Kita debug. Akhirnya jadi 11 karena di atas tadi di fungsinya kan kita mendeklarasikan ada hasil, kemudian hasil rumusnya adalah x, dimana x adalah integer yang dideklarasikan dalam fungsi tambah 1 tadi, x kemudian ditambah 1, jadi x nya itu ada bilangan bulat 10 ditambah 1 jadi 11. Sekian, terima kasih untuk pembahasan tentang fungsi di C++. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.